Shalom, selamat pagi sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Pada embun pagi hari ini, Sabtu 7 September 2024, kita bersama membuka hari dengan sapaan Sabda Tuhan. Bersama saya, Pendeta Murtini Hehanusa dari Gereja Kristen Jawa Jatimulyo. Adapun tema renungan hari ini adalah berusaha percaya. Tema ini didasarkan pada bacaan Injil Matius pasal 15 ayat 21 sampai 31. Mari kita siapkan hati dengan merendahkan diri di hadapan Allah bersama kita berdoa. Tuhan Allah kami yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur bahwa kami boleh bangun di pagi ini dengan tidak kurang suatu apapun. Meski mungkin di antara kami ada yang terbaring sakit, tapi kami yakin dan percaya semua Tuhan izinkan terjadi, dan pasti Tuhan akan memberikan kekuatan pada anak-anak-Mu yang saat ini sedang sakit. Ya Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kami, menikmati hari baru pemberian Tuhan, melihat anak-anak, cucu-cucu, saudara-saudara, tetangga-tetangga, teman-teman di sekitar kami. Itu adalah anugerah-Mu ya Tuhan. Dan bimbing kami semua untuk hidup dalam kerukunan, perdamaian, kasih yang dari Tuhan, sehingga kehidupan kami maupun orang-orang sekitar kami boleh merasakan kebahagiaan sejati dari Tuhan. Ya Tuhan, sebelum kami mengawali hari kami ingin mendengarkan, merenungkan firman-Mu. Tuhan kiranya berkenan berfirman kepada kami dan menolong kami untuk tidak hanya mendengarkan, tapi menanamkan itu dalam hati dan pikiran kami dan melakukan dalam hidup sehari-hari. Semua ini kami mohon dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang senantiasa mengasihi dan memberkati kami. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, bacaan kita pada saat ini terambil dari Injil Matius pasal 15 ayat 21 sampai 31. Mari kita membacanya, Injil Matius 15 ayat 21 sampai 31 yang demikian bunyinya. Perempuan Kanaan yang percaya. Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Lalu datanglah perempuan Kanaan dari daerah itu dan berteriak, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Namun Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, karena ia berteriak-teriak dan mengikuti kita." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Jawab Yesus, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu juga makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Seketika itu juga anaknya sembuh. Setelah meninggalkan daerah itu, Yesus menyusuri pantai Danau Galilea dan naik ke atas bukit lalu duduk di situ. Orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, membawa orang lumpuh, orang buta, orang timpang, orang bisu dan banyak lagi yang lain. Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus dan Ia menyembuhkan mereka. Orang banyak itu pun takjub melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Sahabat Petra, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur bahwa kita diingatkan akan sebuah perjuangan yang harus kita lakukan untuk bisa terus percaya, terus mengandalkan Tuhan. Dan dari bacaan kita melihat bahwa percaya itu butuh perjuangan. Untuk tetap percaya di tengah-tengah segala kesulitan
yang seakan-akan tidak kunjung selesai, di tengah-tengah segala persoalan yang seakan-akan tidak kunjung selesai, tidak kunjung menemukan solusi, kita diajari saat ini untuk terus berusaha percaya. Sampai Tuhan mengizinkan sesuatu yang terbaik terjadi atas hidup kita. Saudara-saudara, sahabat Petra yang terkasih, kita melihat bagaimana seorang ibu perempuan dari Kanaan tadi tidak patah semangat. Diceritakan dalam bacaan kita bahwa pada saat itu ia melihat Yesus dan dia tahu bahwa Yesus ada di daerah Sidon dan di daerah Tirus, dan dia kemudian datang dari tempatnya kemudian berteriak kepada Yesus, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Anakku kerasukan setan dan sangat menderita." Ya, saudara-saudara, di ayat 22 itu cuma disebutkan satu kali. Tapi saudara-saudara, kalau kita melihat dalam ayat yang ke-23, di sana dikatakan bahwa perempuan itu berteriak-teriak dan terus mengikuti Yesus. Artinya apa? Artinya bahwa perempuan itu tidak hanya sekali berteriak, tapi ia berteriak-teriak, ia terus berusaha. Ia nggak tahu malu, ia nggak peduli pada penilaian orang lain. Yang penting dia mencari untuk anaknya yang terkasih, yang kerasukan setan, anak perempuannya yang kerasukan setan. Itu tanda cintanya. Ia berusaha mati-matian. Dia tidak takut malu, dia tahan malu, dan dia terus berteriak-teriak untuk meminta pertolongan Yesus. Dan yang menarik saudara-saudara, di sini dikatakan dalam teriakannya itu, ia memandang menghayati Yesus sebagai Mesias, anak Daud, dan dia percaya bahwa Yesus akan bisa menyembuhkan anak perempuannya yang kerasukan setan. Dan itu percaya, saudara-saudara. Dan percaya itu butuh diperjuangkan untuk terus percaya apapun yang kita hadapi. Kadang-kadang orang banyak yang putus asa lalu berhenti untuk percaya kepada Tuhan. Orang kadang-kadang putus asa lalu mencari jalan keluar yang lain. Orang kadang-kadang putus asa lalu mencari hal-hal yang di luar Tuhan. Dan ternyata betul bahwa untuk percaya dibutuhkan sebuah perjuangan, sebuah usaha sampai pada titik di mana kita menerima jawaban dari Tuhan. Nah, saudara-saudara, perempuan ini dia tidak malu-malu, dia berani untuk memperjuangkan kesembuhan anaknya. Meskipun mungkin orang lain mengolok-olok, "Ih, perempuan gila lo, ih perempuan udah gak didengar kok, Yesus saja gak peduli kok tetap aja teriak-teriak." Mungkin banyak orang mengatakan begitu, mungkin banyak orang melecehkan dia, mungkin banyak orang merendahkan dia karena dia teriak-teriak. Tapi dia tidak malu, dia terus berusaha untuk percaya, untuk meminta pertolongan dari Tuhan Yesus untuk anaknya yang terkasih, anak perempuan yang kerasukan setan. Nah, saudara-saudara, ini sebuah perjuangan yang luar biasa. Dan saudara-saudara tahu, dalam ayat 23 di sana dikatakan, namun Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Bayangin saudara-saudara, kalau saudara-saudara meminta pada seseorang dan orang itu sama sekali tidak menjawab, kira-kira perasaan saudara bagaimana? Saudara mungkin akan marah, saudara mungkin akan berhenti dan mengatakan, orang ini sombong, orang ini gak mau menolong saya, aku gak mau minta tolong ke dia lagi. Dan meminta tolong sesuatu pada orang lain dan orang lain tidak menanggapi, itu sesuatu yang sangat tidak menyenangkan, saudara-saudara. Tapi si ibu perempuan dari Kanaan ini berhasil mengalahkan semua perasaan itu. Perasaan tidak dihargai, perasaan ditolak, perasaan malu. Dia terus berusaha berteriak kepada Yesus meskipun saat itu dikatakan Yesus hanya diam dan tidak menjawab. Nah, saudara-saudara, tidak hanya itu yang dialami oleh perempuan itu, ibu dari Kanaan itu. Ia juga mendapati bahwa bagaimana reaksi para murid, pasti sinis, saudara-saudara.
Tidak hanya orang-orang sekitarnya, tapi para murid juga pasti sinis. Sehingga para murid mengatakan kepada Yesus, suruhlah ia pergi, karena ia berteriak-teriak dan mengikuti kita. Nah, saudara-saudara, dari situ Tuhan Yesus kemudian berkomunikasi dengan perempuan itu. Perjuangannya berhasil sampai Tuhan Yesus berdialog dengan perempuan itu. Tuhan Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Dan dia terus berusaha, saudara-saudara. Dia mengatakan, tapi perempuan itu menjawab, Tuhan tolonglah aku. Yang mendekat dan menyembah Yesus. Bayangin saudara, sudah ditolak, tidak didengarkan, tapi dia kemudian mendekat dan menyembah Yesus dan tetap minta tolong. Itu sebuah perjuangan demi kesembuhan anak perempuannya yang kerasukan setan. Bahkan tidak hanya berhenti di situ, saudara-saudara. Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Bayangin, sudah didiamin aja, ditolak, bahkan dianggap sebagai anjing. Kalau saudara-saudara dalam posisi perempuan ini, pasti saudara-saudara akan mengatakan, udah enggak ditolong, enggak apa-apa, udah aku cari pertolongan lain. Tapi karena ia percaya, beriman teguh pada Yesus, bahwa Yesus akan bisa menyembuhkan anaknya, maka ia terus berusaha. Direndahkan, tapi dia terus berusaha. Nah, saudara-saudara, kita melihat bagaimana kemudian dia dengan rendah hati mengatakan bahwa benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Jadi ini kan berbicara tentang keselamatan yang pada saat itu dipahami hanya untuk bangsa Yahudi. Di luar itu tidak akan mendapatkan keselamatan. Tetapi saudara-saudara, Tuhan Yesus melakukan sesuatu perubahan yang luar biasa. Sebetulnya Tuhan Yesus kalau baca itu kan kayak beda dengan karakter Tuhan Yesus. Apa maksudnya Tuhan Yesus mengatakan, kamu diam saja. Di situ dikatakan Tuhan Yesus nggak nanggapi, diam saja. Kemudian mengatakan bahwa keselamatan dia diutus hanya untuk umat Israel, bahwa mengatakan perempuan itu anjing. Saudara-saudara, itu bukan Yesus, karakter Yesus. Tapi Yesus mengatakan begitu, Tuhan Yesus mengatakan begitu untuk memberikan pelajaran bagi para murid dan orang-orang pada saat itu. Bahwa pemahaman orang-orang pada saat itu seperti yang Yesus katakan itu. Bahwa orang di luar, orang Yahudi adalah anjing, kafir, najis dan sebagainya. Apalagi perempuan. Saat itu tidak dianggap. Saat itu menjadi kelompok yang tidak didengarkan, tidak digubris, tidak dihargai. Tapi saudara-saudara, dengan Yesus menanggapi semacam itu, mengatakan diam saja, kemudian mengatakan bahwa ia datang untuk umat Israel dan bahwa perempuan itu diibaratkan sebagai anjing. Dengan mengatakan 3 item itu, Tuhan Yesus hendak mengatakan apa yang ada di pikiran para murid dan orang pada saat itu. Tapi kemudian saudara-saudara, Tuhan Yesus membalikkan semuanya itu dan tidak mengatakan sebuah perubahan bahwa perempuan itu juga berhak mendapatkan keselamatan. Sehingga Tuhan Yesus mengatakan dalam ayat yang ke-27, yang ke-28, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Seketika itu juga anaknya sembuh. Saudara-saudara, ada perubahan, saudara-saudara. Dan Tuhan Yesus dengan caranya ini, dengan dialognya yang ia kemudian balikkan itu, pertama ia memakai pola pikir orang Yahudi, para murid dan orang Yahudi pada saat itu, lalu dia balikkan menjadi sebuah narasi cerita yang sangat berbeda. Tuhan Yesus tidak menyebut perempuan ibu itu anjing, tapi Tuhan Yesus menyebut sebagai ibu. Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Melalui dialog dalam kisah ini, saudara-saudara, Tuhan Yesus hendak mengajarkan kepada para murid dan orang Yahudi pada saat itu untuk menghargai siapapun orangnya, menghargai siapapun
meskipun tidak seiman, meskipun orang itu perempuan atau mungkin dianggap sebagai kelas yang rendah. Mungkin kalau zaman sekarang ya orang miskin tidak mampu dianggap rendah. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, ayo hargai mereka. Dan itu Tuhan Yesus lakukan sendiri. Tuhan Yesus membalikkan perkataannya dari mengatakan ibu itu anjing, menjadi ibu itu adalah seorang ibu. Sebutan ibu adalah sebuah penghargaan yang luar biasa. Saudara-saudara, dan kita kembali menemukan Yesus. Dalam arti saudara-saudara, ketika Tuhan Yesus diam saja tidak menanggapi perempuan Kanaan itu, Tuhan Yesus menolak perempuan Kanaan itu, bahkan mengibaratkan anjing. Itu bukan dari hati Tuhan Yesus, tapi adalah cara Tuhan Yesus untuk menggugah hati mereka yang saat itu ada, orang Yahudi itu, untuk mengubah cara berpikir mereka, menghargai siapapun, apalagi seorang ibu yang berjuang untuk kesembuhan anaknya. Saudara-saudara, ini sebuah pelajaran yang luar biasa. Ibu itu terus berusaha, dan Tuhan Yesus sangat menghargai usaha ibu itu untuk terus dan tetap percaya, sehingga membuahkan hasil apa yang dilakukan oleh ibu itu, perjuangan yang tanpa putus asa, perjuangan yang tak pernah berhenti, meskipun tantangannya sangat besar, meskipun banyak halangan, tapi ibu itu menang dalam melawan segala godaan itu, sehingga usahanya tidak sia-sia dan anaknya sembuh. Saudara-saudara, bagaimana dengan kita? Apakah kita termasuk orang-orang yang mau berjuang di tengah-tengah dunia ini? Apakah kita orang-orang yang mau berjuang tanpa malu, saudara-saudara? Nah, saudara, kadang-kadang juga kita sebagai orang anak-anak Tuhan itu kan kadang-kadang mudah merasa malu. Bisnis jualan sederhana kita malu, kita nggak punya uang, mungkin ada yang kena PHK, lalu jualan aja kita malu. Kenapa harus malu? Kalau kita nggak mencuri, kalau kita nggak melakukan yang tidak baik, kita bekerja walaupun sangat sederhana, kenapa harus malu? Kita bekerja untuk anak-anak kita demi masa depan mereka. Nggak perlu malu, saudara-saudara. Kita belajar dari ibu itu. Ibu itu berusaha terus, yakin, percaya. Tidak hanya minta pada Tuhan Yesus, tetapi dia terus berusaha. Kita juga diajak untuk terus berusaha bagi anak, keluarga, cucu, orang-orang yang Tuhan percayakan kepada kita, untuk terus berjuang untuk masa depan mereka, untuk kesembuhan mereka, untuk segala yang terbaik bagi mereka. Dan itu butuh sebuah perjuangan. Tidak perlu malu, tidak perlu takut. Tantangan dihadapi, rintangan dihadapi, dengan percaya kepada Tuhan, kita bisa melalui semuanya itu. Gak usah malu kalau kita benar, gak usah malu kalau kita melakukan yang baik, gak usah malu kalau kita harus berjuang untuk keluarga kita. Saudara-saudara, Tuhan Yesus tahu bagaimana perasaan ibu ini, dan ia sangat menghargai apa yang dilakukan ibu itu dengan mengganti istilah sebutan menjadi ibu. Hai ibu besar imanmu. Pertanyaannya, saudara-saudara, bagaimana dengan kita? Apakah Tuhan Yesus juga akan mengatakan pada saudara dan saya, hai ibu besar imanmu, hai bapak besar imanmu, hai anakku besar imanmu, teruslah berjuang di tengah-tengah dunia ini yang penuh dengan tantangan. Jangan takut, karena aku akan menyertai dan menolongmu. Sabarlah dan terus berjuanglah sampai titik darah penghabisan, sampai engkau mendapatkan apa yang engkau minta dari Tuhan. Dan biarlah itu menjadi penyemangat bagi kita, saudara-saudara, untuk terus berusaha, percaya, berusaha yang terbaik bagi kita dan keluarga kita, juga bagi gereja, bagi jemaat kita, juga bagi masyarakat di sekitar kita. Amin. Tuhan memberkati kita. Saudara-saudara, mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang boleh kami renungkan bersama.
Tolong kami ya Tuhan untuk belajar dari perempuan Kanaan ini yang berusaha percaya meskipun banyak tantangan hambatan. Jadikanlah kami orang-orang yang tangguh berjuang, tidak kenal lelah, tidak kenal malu, dan terus berusaha yang terbaik. Sehingga biarlah kami melihat tangan Tuhan, karya Tuhan, luar biasa bekerja dalam hidup kami dan keluarga kami, juga gereja kami, juga masyarakat kami. Ya Tuhan, saat ini kami bersyukur untuk Radio Petra yang boleh Tuhan pakai untuk menjadi alat-Mu. Berkati Radio Petra dengan semua yang melayani di sana. Berkati peralatan-peralatan yang ada. Biarlah Radio Petra terus menjadi berkat bagi banyak orang. Dan saat ini kami mau menyerahkan ya Tuhan untuk kehidupan kami sepenuhnya sepanjang hari ini. Tuhan kiranya memberkati setiap hal yang kami lakukan, setiap hal yang kami pikirkan, setiap hal yang kami ucapkan. Biarlah kami menjadi alat Tuhan untuk membawa damai, sukacita, kebahagiaan di tengah-tengah kehidupan kami bersama. Berkati anak-anak-Mu yang terbaring sakit, berikanlah sukacita dari surga di hati anak-anak-Mu untuk terus menjalani proses pemulihan dengan penuh semangat. Kami yakin dan percaya, apapun yang Tuhan izinkan, itu Tuhan punya kehendak baik. Tuhan punya maksud yang indah untuk Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami, pribadi, keluarga, gereja, juga masyarakat, juga bangsa dan negara kami sepenuhnya dalam berkat-Mu. Lindungi kami Tuhan, berkati pekerjaan kami, berkati setiap hal yang kami lakukan. Semua ini kami mohon dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus, embun pagi hari ini, Sabtu 7 September 2024. Kiranya sabda Tuhan memberikan hikmat, kekuatan, dan penghiburan bagi kita untuk melewati sepanjang hari ini. Saya, Pendeta Murtini Hanusa, dari GKJ Jatimulyo mohon diri dan mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Sahabat Petra yang terkasih, selamat mengasihi orang lain hari ini. Tuhan Yesus memberkati.